الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفتى المقدم محمد بن علي وعلى وجميع سادته عليه وعلى وصوله وفروعهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassir lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Faslun radiyallahu ankum. Qala tafsiru suratil Fatihati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafsirul isti'adzati al-ma'na astajiru bi jinabillahi wa a'tasimu bih min syarri syaitani al-'ati al-mutamarridi. Alhamdulillah, di pertemuan Jumat berkah, hari yang mulia Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, di hari Jumat, alhamdulillah kita sama-sama mengikuti dan mengkaji tafsir yang berjudul Safwatul Tafasir yang ditulis oleh Dr. Syekh Ali As-Sabuni. Untuk mereview kembali di pertemuan yang lalu bahwa kitab tafsir Safwatul Tafasir ini menggunakan 7 metodologi di dalam menafsirkan Al-Quran atau 7 pendekatan tafsir. Yang pertama disebut dengan mujmal wa maqasid, yaitu membahas tafsir secara global dan juga maqasid, tujuan-tujuan dari tafsiran-tafsiran tersebut. Athani, yang kedua, metode yang digunakan munasabah, yaitu mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain dan juga mengaitkan satu surat dengan surat yang lain di dalam Al-Quran. Disebut dengan tanasub. Sehingga salah satu tokoh al-ulama yang bernama Syekh Al-Biqai itu menulis kitab khusus membahas tentang masalah tanasub, keterhubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain dan satu surat dengan surat yang lain di dalam Al-Quran, dengan judul kitab Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Wasuwar. Itu metode menafsirkan Al-Quran dengan menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lainnya atau satu surat dengan surat yang lainnya.
Metode ketiga yang digunakan di dalam pendekatan tafsiran Sohbat Tafasir yaitu al-manhaju al-lughawi, metodologi kajian bahasa. Yang dimaksud bahasa Arab dari sisi ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah tata bahasa Arab. Yang keempat, pendekatan disebut manhajul balaghah, pendekatan kesastraan Arab, disebut dengan ilmu balaghah, yang terdiri dari 3 ilmu. Yang pertama disebut dengan ilmu bayan, yang kedua disebut dengan ilmu ma'ani, yang ketiga disebut dengan ilmu badi'. Pendekatan kelima yang digunakan atau metodologi kelima yang digunakan sababun nuzul, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat tersebut, disebut dengan sababun nuzul. Itu yang kelima. Kemudian metode keenam disebut dengan durusun wa ibar, yaitu mengambil pelajaran-pelajaran dan ibarat-ibarat yang terkandung di dalam tafsiran-tafsiran tersebut. Dan yang terakhir disebut dengan atau yang ketujuh, hawamish wa tarjihul aqwal. Ada catatan-catatan kaki, ada juga disebut dengan takhrijul hadis, mencari referensi hadis bersumber dari kitab-kitab hadis mana saja, itu dijelaskan di dalam kitab tafsir Sohbat Tafasir. Kemudian ada juga tarjihul aqwal, ini satu paket. Hawamish dan tarjihul aqwal itu menyeleksi pendapat yang paling kuat. Nah, ini sebagai review untuk bisa kita sama-sama memahami bahwa kitab tafsir yang kita baca berjudul Sohbat Tafasir ini termasuk kitab tafsir kontemporer, kitab tafsir yang ditulis di era kita. Kenapa dinamakan Sohbat Tafasir, yang artinya intisari daripada tafsiran-tafsiran Al-Quran? Karena beliau ini bukan menciptakan tafsiran baru, kan? Tapi Dr. Syekh Ali Sobuni ini menyaring dan mengambil intisari-intisari dari kitab-kitab tafsir yang sudah ada sejak zaman dulu, baik yang tafsirnya klasik di zaman tabi'in seperti tafsir-tafsir yang muncul di abad kedua Hijriah, di antaranya tafsir Jami'ul Bayan yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, atau tafsiran-tafsiran Al-Quran yang ada di masa pertengahan di abad ke-6, abad ke-7, seperti tafsiran-tafsirannya Al-Imam Qurtubi, abad ke-4 Imam Baghawi, abad ke-5 sampai ke-6 diantaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dan tafsiran-tafsiran yang mutaakhirin seperti tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani, tafsir Munir. Nah, semuanya ini beliau ambil yang mu'tamad, kitab-kitab tafsir yang dianggap telah diakui, kemudian beliau mengambil intisari-intisari tafsiran tersebut. Jadi gabungan dari beberapa kitab tafsir, sehingga diberikan judul Sohbat Tafasir, intisari dari tafsiran-tafsiran yang sudah ada sejak dulu. Beliau menghabiskan waktu, tenaga, upaya untuk merangkum tafsiran-tafsiran tersebut itu kurang lebih 5 sanawat, memakan waktu 5 tahun. Dan ini bisa dikatakan resume atau ringkasan dari kitab-kitab tafsir yang pernah ada di zaman terdahulu, terutama kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, yang benar-benar dijadikan rujukan dan diakui. Baik, kita mulai dari tafsiran pertama. Tentu yang pertama yang akan dibahas adalah tafsiru suratil Fatihati, yaitu menafsirkan surat Al-Fatihah. Di dalam tafsir Marogi disebutkan nama lain dari surat Al-Fatihah itu sangat banyak. Disebut juga dengan surat Ad-Doa. Surat Fatihah disebut dengan surat doa karena konten dan isi daripada surat Al-Fatihah adalah doa.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kan isinya apa? Permohonan, doa. Makanya nama lain surat Fatihah disebut surat doa. Kemudian yang kedua ada yang menamakan surat Fatihah dengan surat Al-Kahfi. Bukan Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi satu nama surat dalam Al-Quran artinya goa. Tapi nama lain surat Fatihah namanya surat Al-Kahfi. Surat yang sudah menghimpun seluruh makna di dalam Al-Quran. Itu semuanya terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Disebut juga dengan surat Al-Wafi. Surat yang memenuhi seluruh makna-makna di dalam Al-Quran. Surat Al-Wafi. Ada juga yang menyebutkan dengan nama surat Asy-Syifa wad Dawa. Surat Fatihah disebut dengan surat obat. Karena di dalam hadis ada seorang sahabat meruqyah orang yang sakit menggunakan surat Fatihah. Mengobati orang yang sakit dengan membaca surat Al-Fatihah. Sehingga disebut dengan nama surat Asy-Syifa atau surat Ad-Dawa, obat penawar. Ada juga yang menamakan surat Fatihah suratus sholati, surat sholat. Dinamakan surat Fatihah surat sholat karena di setiap sholat diharuskan kita membacanya. Inkanat fardan atau naflan, walaupun sholat itu sifatnya wajib ataupun sunnah, suratul Fatihah diharuskan untuk kita membacanya. Bahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi begitu banyak nama-nama dari surat Al-Fatihah. Kemudian kenapa namanya banyak? Tradisi yang ada di Jazirah Arab dan juga mungkin di Indonesia, makin banyak gelar makin mulia. Orang ketika memiliki gelar yang makin banyak itu menunjukkan kemuliaan pemilik gelar tersebut. Profesor, doktor, MPDI, LC, tapi ujungnya almarhum. Sepanjang-panjangnya gelar kita, penghormatan yang manusia berikan kepada kita, dia kembali kepada satu gelar yang pasti dimiliki oleh setiap orang, yaitu almarhum. Semoga mendapatkan rahmatnya Allah. Semoga mendapatkan rahmat Allah. Artinya gelar apapun, jabatan apapun, ilmu seluas apapun, tapi kalau meninggal tidak dapat rahmat Allah, maka semua itu sia-sia. Makanya ditutup dengan almarhum. Para sahabat Nabi jika disebut namanya, kita diajarkan mendoakan juga kepada mereka. Dengan apa? Radhiyallahu anhu. Kalau banyak radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhoi mereka. Artinya butuh ridhonya Allah. Semua sumber sukses atau hakikat kesuksesan itu kembali kepada rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan ridhonya Allah. Kalau ini didapat baru disebut sukses. Kalau Ahlul Bait disebut dengan alaihi salam. Semoga Allah berikan limpahan keselamatan kepada mereka. Semuanya kembali kepada Allah. Salam keselamatan dari Allah, ridho dari Allah, kemudian kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka katakan makin banyak gelar, makin banyak nama menunjukkan kemuliaan. Makanya kosakata singa itu hampir 1000 kosakata dalam bahasa Arab. Singa, untuk hewan yang namanya singa itu dihitung oleh para ulama hampir 1000 kosakata yang mengartikan kata singa. 1000 kosakata. Karena dianggap sebagai satu hewan yang memiliki simbol keberanian, kegagahan, sehingga dijadikan asadun, jamaknya usud, yang artinya singa itu dia punya kaya akan kosakata, tapi maknanya kembali kepada satu kata. Kenapa namanya begitu banyak? Karena menunjukkan kemuliaan pemilik nama. Kasratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama menunjukkan kemuliaan pemilik nama. Demikian surat Fatihah namanya begitu banyak ya karena surat Fatihah termasuk surat yang paling mulia. Asbabun nuzulnya itu diceritakan dalam tafsir Maraghi. Itu ketika Nabi SAW sedang berjalan di satu tempat,
Tiba-tiba dari langit malaikat Jibril membacakan surat Fatihah kepada Nabi. Lantas saat itu juga Nabi terhafal seluruh surat Fatihah itu, dan Nabi sampaikan kepada istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ini salah satu riwayat yang menyatakan kronologis turunnya surat Al-Fatihah. Baik, surat Fatihah disepakati oleh para fuqaha, terutama mazhab Syafi'i, kalau kita tidak membaca, baik dia posisinya imam ataupun makmum, tidak membacanya, maka dianggap tidak sah sholat. Karena qiraatul Fatihah min rukni, termasuk daripada rukun sholat. Dan juga ada riwayat yang sangat sorehah, riwayat yang sangat jelas, Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mazhab Syafi'i menyatakan ketika seseorang sholat, baik sifatnya sholat wajib ataupun sholat sunnah, jikalau tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dianggap sholatnya tidak sah. Ada yang sholatnya sah tapi tidak membaca surat Fatihah, yaitu masbuk, datang terlambat. Tapi jangan jadi kebiasaan. Ada yang memang dia jadikan kebiasaan, nanti sudah dekat-dekat imam mau rukuk baru dia datang. Ini memang dikatakan bahwa tidak perlu baca Fatihah. Fatihahnya sudah dianggap ditanggung oleh imam dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia tidak membaca Fatihah tapi sah salatnya. Kalau dia dapat rukunya imam, maka dia dapat satu rakaat. Man adraka ruku al-imami faqad adraka rak'atan. Siapa yang mendapati rukunya imam, maka dia mendapati satu rakaat. Padahal dia tidak sempat membaca Fatihah. Justru kalau dia membaca, imamnya ruku, bangun dari ruku sampai sujud, batal salatnya. Karena caranya salah. Karena memang masbuk itu, definisi sederhana masbuk, orang yang telat mengikuti imam, itu maknanya yang sederhana, waktu sudah tidak cukup untuk membaca surat Fatihah, itu disebut masbuk. Dia datang, imamnya sudah baca surat Fatihah, terus surat yang sunnah pendek sudah mau habis, itu kan gak mungkin kita bisa tuntaskan baca Fatihah. Maka tidak perlu lagi dia membaca Fatihah, dia ikut saja. Yang penting takbiratul ihram dan niat. Kemudian dia ikut ruku, dapat satu rakaat. Tapi kalau dia memaksakan baca sedangkan imam sudah ruku, habis lagi berdiri i'tidal, kemudian sujud lagi, dia dalam posisi masih berusaha menuntaskan bacaan surat Fatihah, batal suratnya. Jadi ikut. Memang di sini ada dua pendapat. Ada ulama asal Maroko namanya As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari Al-Hasani Al-Idrisi, ulama alim. Beliau menulis satu kitab berjudul Nafsu Raw'ah yang membahas tentang masalah orang yang telah baca Fatihah ketika sholat berjamaah. Maka dia datang, imam sudah ruku, dia niat dan takbiratul ihram, kemudian dia ikut ruku tanpa membaca surat Fatihah. Di sini kata Syekh Ahmad Al-Ghomari, beliau tidak menempatkan diri untuk membahas masalah mazhab secara khusus, tapi beliau coba menganalisa hadis Nabi dan riwayat-riwayat yang berkaitan tentang masalah tersebut jadi satu kitab khusus. Kata beliau, ada dua pendapat yang kuat. Yang pertama, kalau sudah dapat rukunya imam, walaupun dia tidak sempat baca Fatihah, maka dianggap dia sudah mendapati satu rakaat, sehingga tidak perlu lagi dia mengulangi satu rakaat yang baru setelah salat imam. Pendapat kedua memilih ihtiyat, hati-hati, karena dianggap Fatihah itu adalah satu rukun bacaan yang harus dibaca dalam sholat untuk menghilangkan kewaswasan dan juga untuk berhati-hati dalam hukum. Walaupun dapat rukunnya imam, tetap setelah salam imam dia tambah satu rakaat lagi, karena dia menganggap bacaan Fatihahnya tadi tidak dibaca. Nah itu dua pendapat yang boleh kita ikut. Saya tidak paksakan yang mana yang benar, dua-duanya benar karena ijtihadnya ulama. Kita mau ambil satu rakaat yang sudah dapat dengan rukunya imam juga boleh, atau kita mengulang lagi tambah satu rakaat juga boleh. Itu kesimpulan yang
diutarakan oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani Al-Idrisi. Kemudian masalah bacaan suratul Fatihah, kita mazhab Syafi'i diwajibkan imam dan makmum kedua-duanya harus membaca. Oleh sebab itu sunnah yang sebenarnya ketika imam membaca Fatihah, kita ambil contoh di sholat jahar maghrib atau isya atau subuh. Nah, selepas imam membaca suratul Fatihah, jangan langsung membaca surat yang baru. Tapi imam itu dia memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surat. Cuma kebanyakan langsung membaca surat yang baru. Padahal sunnahnya itu di situ ada sakta, ada diam sesaat untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca surat Fatihah. Kalau segera membaca surat yang baru tanpa memberikan kesempatan kepada makmum, maka sebenarnya kita sudah melanggar satu etika dan akhlak dalam Al-Quran, yang dimana Al-Quran memerintahkan jika dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u lahu, disuruh dengar bukan baca. Nah ini imamnya baca, kita juga baca. Padahal perintah Al-Quran ketika ada yang membaca Al-Quran, kita diperintahkan mendengar. Beda dengan tadarusan. Tadarusan itu teknisnya beda. Tapi kalau dalam sholat, begitu yang dipahami oleh Imam Malik. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Manhajul Qawi ala Syarh Muqaddimah Al-Hadramiyah, beliau menyatakan dan menganjurkan, dan saya juga mengamalkan apa pendapat beliau itu, yaitu imam selepas membaca surat Fatihah, dia membaca Fatihah lagi untuk kedua kali, tapi suaranya dipelankan, sehingga dia bisa memprediksi selesai dia baca surat Fatihah, otomatis makmum juga sudah selesai baca Fatihah, dan dia dapat pahala double daripada diam tidak dapat pahala. Mendingan dia membaca Fatihah untuk kedua kali, dapat pahala membaca surat Fatihah. Itu cara yang diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Minhajul Qawi, syarah dari Muqaddimah Hadramiyah yang ditulis oleh Syekh Bafadhal. Baik. Beda dengan mazhab Hanafi. Kita bahas muqarnatul madzhab, perbandingan mazhab. Mazhab Hanafi, makmum tidak perlu baca Fatihah. Yang baca mana? Imam. Jadi makmum cukup mendengar saja, tanpa harus membaca, termasuk surat Fatihah. Bahkan dalam satu riwayat dari mazhab Hanafi, surat Fatihah tidak dianggap sebagai surat yang wajib dibaca, tapi hukumnya sunnah. Mazhab Hanafi. Mazhab Hambali mirip dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki agak berbeda. Mazhab Maliki itu kalau sholat jahar yang imam membaca dengan suara yang mengeluarkan suara, maka makmumnya tidak perlu membaca Fatihah. Maliki, tapi disuruh mendengarkan. Ketika sholat sir, zuhur, asar, mereka imam dan makmum wajib membaca Fatihah. Itu 4 mazhab teknisnya agak sedikit berbeda. Tapi mazhab Syafi'i dan Hambali mirip. Nah, perbedaan itu bukan hanya terletak dalam sisi masalah membaca dalam sholat, tapi juga ayat. Ayat disepakati. Ayat di dalam surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Bedanya basmalah itu apakah termasuk daripada ayat dalam surat Fatihah, ini jadi perbedaan juga. Kalau mazhab Syafi'i berpendapat basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu dia termasuk dari surat Fatihah. Sehingga jika kita sholat tanpa membaca basmalah, dipastikan sholat kita tidak diterima dalam pandangan mazhab Syafi'i, tidak sah. Kenapa? Karena surat Fatihahnya kurang. Dan rukun qauli yang wajib dibaca itu sebenarnya sedikit. Rukun yang wajib dibaca dalam sholat yang pertama takbiratul ihram, itu harus dilafadzkan. Dan juga sholat berlaku sholat zuhur maupun asar, yang dimana sholat itu sir, tidak menjaharkan suara, itu tetap harus kita baca. An yusmi'a nafsah, kata fuqaha dalam mazhab Syafi'iyah. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kalau kita membaca Fatihah dan bacaan itu dalam hati, kita sendiri tidak mendengar bacaan Fatihahnya kita, la sihhata shalah, dianggap sholatnya tidak sah. Jadi jangan pakai dalam hati. Takbiratul ihram dilafadzkan, Allahu Akbar.
Minimal dia mendengar sendiri bacaannya. Fatihahnya juga begitu. Walaupun sholat zuhur, walaupun sholat Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang di antara syuyukhuna, guru-guru kami itu, untuk menghilangkan was-was, kadang-kadang kedengaran kuat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena untuk menyeting agar bisa mendengar diri sendiri, orang lain tidak mendengar, itu kan sulit. Sehingga kadang-kadang yang di samping juga mendengar. Tapi itu lebih aslam, lebih selamat dibanding tidak membaca sama sekali. Jadi dalam hati membaca tidak ada. Dalam hati itu membaca. Membaca itu pakai lisan. Membaca itu pakai lisan. Kalau dalam hati namanya bahasa qalbu. Bahasa qalbu tidak dianggap hukum. Dan orang bacaan yang paling benar membaca surah Fatihah adalah orang yang membaca dalam hati. Ketika membaca surah Fatihah dalam hati, maka dipastikan bacaannya itu paling benar. Karena gak bisa kita menghukumi hukumnya. Gak ada suara. Sedangkan di dalam hukum itu, makharijul huruf itu kan harus terdengar. Bagaimana kha, bagaimana ha, alhamdulillah, itu harus dikeluarkan, dilafadzkan sehingga kita bisa mengetahui apakah benar ini huruf yang kita lafadzkan. Nanti kan disuruh belajar. Ini belum benar, ini. Yang penting sholat dulu. Sholat baca. Urusan sempurna belakangan. Yang penting ada niatan belajar membaca suratul Fatihah. Makanya anak-anak yang masih kecil-kecil itu Nabi perintahkan untuk kita mendidik mereka Al-Quran, membaca Al-Quran. Adibu auladakum bisalasati khisal. Ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali secara mauquf. Ada juga yang mengatakan marfu' kepada Nabi. Didiklah anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama cinta kepada Allah, pertama cinta kepada Nabi kalian dan keluarga Nabi, dan yang ketiga qiraatil Quran. Didiklah anak kalian membaca Al-Quran. Yang paling pertama yang harus kita ajarkan jangan surat yang lain, surat Al-Fatihah. Karena surat inilah yang wajib untuk dibaca dalam sholat. Nah, harusnya orang tua itulah yang memperkenalkan surat Fatihah pertama kali kepada anak. Jangan sampai anak kita tahu membaca surat Fatihah di tangan orang lain. Kenapa? Karena nanti rugi. Kalau surat Fatihah orang tua itu yang ajarkan, selama anak itu sholat, orang tuanya kebagian pahala sampai meninggal dunia. Dia dapat 2, mengirim pahala dari anak, waladin sholih, karena surat Fatihah surat doa, otomatis masuk doa. Anak selalu mendoakan orang tuanya karena orang tuanya mengajarkan sang anak membaca surat Fatihah. Yang kedua masuk kepada ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dia dapat 2 jalur pahala dari orang tua karena mengajarkan kepada anak surat Fatihah. Metodologi yang Nabi ajarkan, cara menghafal Al-Quran 5 ayat. Man hafizal Quran khamsa lam yansa. Man hafizal Quran khamsa lam yansa. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, menyebutkan siapa yang menghafal 5 ayat tidak akan lupa, kata Nabi. 5 ayat hafal, pindah lagi 5 ayat. 5 seterusnya begitu. Itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian basmalah jadi permasalahan. Basmalah dalam mazhab Syafi'i harus dibaca dan dijaharkan di sholat jahar, disirkan di sholat sir. Sedangkan mazhab Hambali dan Hanafi dibaca tapi tidak disunahkan dijaharkan. Sehingga kalau sholat maghrib ataupun isya seandainya mengeluarkan suara, mereka cukup saja Bismillah, Alhamdulillahirobbil. Dibaca tapi tidak dikeras. Itu mazhab Hambali, Hanafi. Kalau mazhab Maliki tidak dibaca sama sekali. Karena mazhab Maliki menganggap bahwa basmalah bukan termasuk daripada surat Fatihah. Tapi 7 ayat juga. Namun basmalah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Sehingga dia tidak membacanya sama sekali. Dia langsung saja Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau mazhab Syafi'i dibaca. Nah, ini beberapa pandangan perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Begitu pentingnya ini basmalah dan juga suratul Fatihah. Saya memiliki satu kitab khusus membahas tentang asrar al-basmalah dan suratul Fatihah. Rahasia-rahasia basmalah dan rahasia-rahasia surat Al-Fatihah. Jadi satu kitab ditulis oleh Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Idrus, terkenal dengan Habib Sa'ad. Itu beliau tulis kitab berjudul Asrar. Asrar artinya rahasia-rahasia.
Al-basmalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim, wa suratil Fatihah dan surat Al-Fatihah. Bahkan ada ulama asal Palestina namanya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Maqdisi. Al-Imam Asy-Syaikh Al-Maqdisi. Itu beliau menafsirkan suratul Fatihah secara komprehensif, secara menyeluruh itu 1000 jilid. Hanya menjelaskan surat Al-Fatihah itu 1000 jilid kitab hanya membahas surat Fatihah. Beliau ingin membahas ke surat Al-Baqarah, meninggal dunia. Waktu gak cukup. Waktunya habis hanya dengan menafsirkan surat Al-Fatihah. Artinya begitu dalamnya ini surat Al-Fatihah. Begitu menyimpan rahasia yang sangat besar dalam surat Al-Fatihah. Kemudian dikatakan di dalam beberapa riwayat bahwa 114 surat Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menulis Mafatihul Ghaib yang lahir tahun 544 Hijriah wafat 606 Hijriah mengatakan di dalam Al-Quran ada 114 surat. Ada satu riwayat pendapat mengatakan 6.666 ayat. Ada sekitar 2 juta titik dalam satu riwayat. Kata Ibnu Jauzi Al-Baghdadi dalam kitabnya Funul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran yang lahir tahun 500-an Hijriah, beliau mengatakan bahwa titik yang ada di dalam Al-Quran hampir 2 juta titik. Kalau Imam Syafi'i berpendapat ada 1 juta lebih titik di dalam Al-Quran. Dan titik itu yang ada di huruf ba, di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, disitulah menyimpan daripada seluruh rahasia Al-Quran. Di titik yang ada di bawah huruf ba. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ana nuqtah allati tahtal ba. Saya adalah titik yang terletak di bawah ba. Ba-nya di Bismillah. Makanya kiai-kiai besar di Jawa itu tabarukan dengan huruf ba di basmalah. Disebut Bah Maimun Zubair, Bah Fulan. Bah itu tabarukan dengan huruf ba. Karena di situ ada rahasia yang sakral di situ. Dan juga batik mengambil dari filosofi itu. Ba dan titik, batik. Karena yang membuat itu seni batik itu adalah para aulia tis'ah, para wali songo. Mereka membuat satu filosofi dakwah dengan memulai batik diawali dengan satu titik, kemudian berputar-putar. Nah, artinya kehidupan kita akan kembali ke titik itu, kembali ke satu titik. Mau berputarnya panjang, berbunga-bunga, berputar ke kanan ke kiri, dia akan kembali kepada satu titik awal. Dan satu titik awal ini akan juga dipertemukan di akhir titik kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut dengan batik, ba dan titik. Jadi begitu para ulama mereka memaknai daripada rahasia-rahasia yang terkandung di suratul Fatihah. Nah, itu Imam Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, di antaranya Syekh Umar Mihdad, jangankan Al-Quran 30 juz ditafsirkan, banyak ilmu yang terkandung di dalam surat-surat Al-Quran. Untuk Bismillahirrahmanirrahim saja kalau mau ditafsirkan 70 ekor unta memikul kertasnya tidak kuat. Untuk Bismillah, untuk kita membongkar ilmunya dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim, 70 ekor unta memikul kertasnya tidak mampu. Bahkan Syekh Umar Mihdad mengatakan satu ayat di dalam Al-Quran, kalau saya mau menjelaskan seluruh ilmunya yang terkandung di satu ayat dalam Al-Quran, itu 1000 ekor unta tidak kuat memikul lembaran kertasnya. Karena begitu dalamnya Al-Quran. Sebab Al-Quran bukan karya manusia. Al-Quran bukan karya seorang profesor dokter, bukan karya seorang ulama, dan bukan karya seorang nabi. Tapi Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala qalbi Sayyidina Muhammad biwasitati Jibril. At-ta'abbud bitilawati al-manqul bitawaturi al-mabdu bi suratil Fatihah al-makhtum bi suratil An-Nas. Al-Quran itu firman Allah yang Allah turunkan ke dalam sanubari Nabi lewat perantara malaikat Jibril yang bernilai ibadah dengan membacanya. Satu huruf kita baca dapat berapa? 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa lam harfun. Nabi katakan, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, alif lam mim saja,
itu sih dia mendapatkan 30 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dia dapat 30 pahala. Nabi menganalogikan dengan alif lam mim yang di dalam tafsir kebanyakan mengatakan Allahu a'lam bi muradi. Allah lebih tahu tafsirannya. Artinya maknanya ada, tapi terjemahannya tidak ada. Maksudnya yang dapat pahala 30 itu baca 3 huruf, itu yang membacanya tidak tahu arti. Dia dapat 30 pahala. Kemudian al-manqul bitawatur. Al-Quran tidak bisa diingkari karena itu diriwayatkan secara mutawatir. Berbeda dengan hadis Nabi. Hadis Nabi ada yang diingkari, disebut hadis mardud. Diingkarinya bukan karena Nabi punya ucapan tidak dipercaya, bukan, tapi orang yang meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan hadis Nabi? Oh fulan bin fulan. Oh ini orangnya tidak jujur, orangnya tidak baik, mardud ditolak. Ada yang makhul diterima, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang muttarib, ada yang syaz, ada yang illah. Banyak daripada hadis-hadis bermasalah di dalam aspek itu. Bukan dari nabinya, tapi generasi setelahnya yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad, apakah orang ini terpercaya atau tidak. Sehingga ada yang diterima, ada yang ditolak. Disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil, di mana disebut orangnya thiqat, terpercaya atau tidak terpercaya, adil punya perilaku yang baik, kemudian thabit, memiliki kekuatan hafalan yang baik. Ini syarat-syarat diantaranya yang bisa dijadikan standar pengambilan hadis dari orang tersebut. Disebut dengan rawi, bentuk jamaknya ruwat. Nah, kalau Al-Quran nggak ada pakai sanad. Surat Fatihah sanadnya mana? Itu hanya sanad tabarukan, bukan sanad intelektual. Tabarukan. Ada orang punya sanad bacaan qiraah sampai kepada Nabi, itu sifatnya tabarukan, tapi bukan sanad standar hukumnya apakah sahih, hasan atau dhaif. Enggak ada. Kita belum pernah dengar Al-Quran ini sahih, Al-Quran ini dia hasan, Al-Quran ini dia dhaif. Al-Quran semuanya sahih. Cuma kalau nanti Al-Quran disalahgunakan, yang salah pemahaman orang. Al-Qurannya tidak pernah salah, pemahaman orang terhadap Al-Quran itu salah. Jadi disebut dengan Al-Quran sahih wa fahmu khata'un. Al-Qurannya sahih, pemahamannya yang keliru. Nah, diantaranya yang membuat keliru dalam memahami Al-Quran, dia membaca buku-buku berkaitan dengan Al-Quran tanpa dia talaki kepada guru, belajar kepada guru, sehingga dikatakan man kana syekhuhu kitabah fa khata'uhu aktsar min sawabih. Orang yang belajar gurunya langsung ke buku tanpa ada guru, maka salahnya lebih banyak dari benarnya. Dulu Imam Syatibi menulis kitab namanya Al-Muwafaqat. Ini ulama menulis kitab tersebut, dia mengatakan begini dalam kitab Al-Muwafaqat. Kana ilmu fi sudurir rijal. Zaman dulu ilmu itu ada di dalam dada-dada para ulama. Buku ini kan masih baru. Di zaman Nabi belum ada ilmu fikih yang dibukukan, belum ada ilmu tafsir yang dibukukan. Tapi ilmu mereka di mana? Di dalam dada mereka, dalam hati mereka. Karena ilmu fi sudurir rijal, tsumma taqal ilal kutub. Kemudian dia berpindah kepada kitab, bukan ilal YouTube ya. Tsumma taqal ilal kutub. Berpindah kepada kitab. Wa miftahuhu bi aidi rijal. Dan kunci ilmu itu letaknya di tangan ulama, bukan di buku. Buku ini hanya pendukung. Kalau berbicara masalah agama ya, ada beberapa ilmu yang otodidak dipersilahkan, otodidak dibolehkan. Listrik juga ada yang, saya punya kakak sepupu itu tidak pernah sekolah tentang masalah listrik, tapi jago apa listrik, meninggal waktu kerusuhan. Itu kalau perbaiki listrik megang kabel begini, jangan-jangan di tangan. Itu otodidak dia belajar. Ada juga ilmu tentang membangun bangunan ya, arsitek atau apa itu. Banyak yang otodidak, gak sekolah tapi bisa. Tapi ada ilmu yang memang tidak bisa otodidak, ilmu kedokteran misalnya. Ada orang buka praktek penyakit dalam atau praktek bedah jantung, sertifikasi otodidak.
nggak pernah sekolah tapi di rumah otodidak. Nggak ada yang masuk ke rumah sakit. Nggak bisa otodidak kedokteran. Sekolah, hal yang sama dengan agama. Ilmu agama nggak bisa otodidak. Karena ilmu ini dia tersembunyi dari hati para ulama yang soleh. Dia berpindah dari hati ke hati. Ini buku hanya pengantar saja, hanya wasilah. Tapi intinya itu bukan di buku, intinya itu di hati guru. Sehingga sanad itu sangat penting di dalam memahami agama. Jadi posisi daripada ilmu agama hampir sama dengan ilmu medis. Gak boleh otodidak. Dia harus punya sanad keilmuan dan harus belajar. Oleh sebab itu ilmu-ilmu semacam ini punya rantaian sanad yang nanti menambah keberkahan di dalam ilmu tersebut. Ini tafsiran baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari golongan syaitan yang terkutuk. Dia punya kaitan dengan basmalah. Sebagian ulama mengatakan setiap kali baca basmalah dianjurkan membaca ta'awuz. Disebut ta'awuz tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disunahkan. Ada pendapat kedua, tidak harus dan tidak disunahkan. Jadi ada dua pendapat. Kenapa diawali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang? Karena semua hukum di dalam Al-Quran, semua aturannya yang Allah berikan kepada kita, semua itu dengan dasar kasih sayang. Bukan karena ingin menyusahkan kita. Ketika Allah mengharamkan minuman keras, karena minuman keras itu merusak. Allah mengharamkan perzinahan karena melanggar norma dan etika. Orang punya anak perempuan, ada punya saudari perempuan. Jadi setiap hukum yang Allah berikan, di situ ada kasih sayang Allah. Makanya dikatakan yuridullah bikum yusra, wala yuridu bikum usra. Allah hanya ingin kemudahan bagi kalian, tidak ingin menyulitkan kalian. Jadi kaidah usul fikih al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan dijadikan kemudahan. Jadi hukum syariat itu rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Bukan karena Allah ingin menyusahkan umatnya atau ingin memberikan satu beban dalam kehidupannya, tapi sebaliknya Allah sayang kepada kita sebagai makhluknya. Allah berikan hukum kepada kita. Makanya ada hukum-hukum yang sifatnya itu kasih sayang. Tidak ada hukum Islam yang memberatkan kita sekarang. Semuanya itu memudahkan kita. Dikatakan misalnya, saya terdampar atau kita ini terdampar di satu pulau, pakaian kita ini najis. Kita jalan sampai masuk ke tengah hutan, sudah jauh dengan lautan. Mau balik sudah tidak bisa, nyasar. Sedangkan sudah tiba waktu sholat, pakaian penuh dengan najis, ada kotoran di situ. Kewajiban sholat tidak gugur. Ini salah satu kewajiban sholat 5 waktu tidak pernah gugur. Dia selalu ada. Tapi kondisinya pakaian najis, sudah tiba waktu sholat. Bagaimana pandangan ulama ketika memahami masalah ini? Ada riwayat dari sahabat mengatakan dia sholatnya telanjang bulat. Sholatnya telanjang karena pakaian najis. Tapi teknisnya beda. Jangan berdiri kayak lonceng nanti. Sholatnya duduk. Kalau dia berdiri kayak lonceng. Teknisnya jadi berbeda. Dia duduk dan jangan sholat berjamaah. Kenapa jangan sholat berjamaah? Karena nanti saling lihat tetap itu mata dijaga. Tapi sholatnya tetap dilaksanakan dalam keadaan duduk. Memang ada pendapat mengatakan berdiri juga boleh. Tapi saya lebih memilih duduk. Pendapat ini lebih aman. Kemudian tidak perlu lagi dia cari air, dia tayamum saja. Dan dia sholat dalam keadaan telanjang. Tapi nanti kalau sudah balik ke kampung halaman, sholat-sholat yang tadi itu lebih bagus diulang lagi. Karena ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu menutup aurat. Syarat sholat itu adalah menutup aurat. Tapi kan kondisinya darurat. Disinilah saya katakan rahmatnya Allah. Allah mengatakan bahwa hukum yang saya buat itu mempermudah kalian. Kalian tidak punya pakaian kalian najis. Buka itu pakaian, sholat telanjang. Tapi sholatnya jangan berjamaah, karena nanti saling melihat aurat. Sholatnya duduk lebih afdal.
kemudian tidak ada air, tayamum. Sebagian ulama mengatakan lebih baik memilih menggunakan pakaian yang kena najis tanpa harus telanjang. Jadi dia sholat tetap menggunakan pakaian najis tersebut tanpa harus telanjang, tapi nanti setelah di keadaan normal dia mengulang sholatnya itu. Di sini saya katakan rahmatnya Allah dalam hukum. Dipilih pilihan telanjang atau pakai baju. Nah kita pilih saja. Dua-duanya ada pendapat di kalangan para ulama. Itu juga jika di tempat yang memang tidak ada air dan tidak ada pakaian. Kalau ada air wajib dicuci itu pakaiannya agar dia bersih dari najis. Nah ini sangkut pautnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi Allah membuat hukum itu motivasinya karena kasih sayang. Ada 100 kasih sayang yang Allah turunkan. 1 Allah simpan di akhirat, 99 Allah, mohon maaf, 99 Allah simpan di akhirat, 1 Allah turunkan di alam dunia, alam semesta. Sehingga kita saling sayang, punya anak sayang kepada anak dan seterusnya. Hewan juga saling kasih sayang dengan anaknya dan seterusnya. Itu hanya bagian dari 1 kasih sayang yang Allah turunkan. 99 Allah simpan di akhirat, khususnya di yaumil qiyamah. Disitulah ada bagian yang namanya syafaatnya Nabi Muhammad. Itu bagian daripada kasih sayang Allah agar Nabi Muhammad bisa menolong orang-orang yang nanti beliau tolong. Disebut dengan syafaat. Nah ini pengantar mengenai tafsir surat Al-Fatihah. InsyaAllah pertemuan berikut kita akan membahas tafsiran daripada A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah ada yang mau bertanya sebelum saya sampaikan pertanyaan dari jemaah secara online atau daring? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau tanya, saya juga Nama siapa nama biar saya bisa bantu. Yudi. Jadi pertanyaannya gini, apa namanya? Kita kan juga banyak teman-teman dari sini yang merantau ya. Terus dari pas merantau itu kita menggunakan pesawat dan rata-rata juga mungkin kita melakukan perjalanan itu di malam hari sampai sini tiba di pagi hari. Nah, untuk hukum sholat di dalam pesawat itu seperti apa ya, Bibit? Kadang ada juga yang sholat di pesawat, tapi kan berhubung pesawat itu nggak ada kiblat juga, ada apa? Saya juga pernah dengar di ustadz itu katanya ya nggak sah, jadi harus diulang atau sholatnya itu pas sudah tiba baru dilakukan dengan apa namanya, gerakan yang seharusnya. Gitu. Sekian. Iya, terima kasih. Bapak Yudi ya namanya. Ya, Pak Yudi. Jadi di pesawat ada ulama kontemporer yang meninggal baru-baru ini beberapa hari yang lalu. Di antaranya bernama Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau juga menulis beberapa hukum agama Islam yang baru, yang kekinian, termasuk masalah donor darah, donor jantung dan seterusnya. Itu beliau bahas dalam bukunya. Juga ada seorang doktor ahli fikih asal Suriah bernama Dr. Wahba Az-Zuhaili, menulis kitab beliau Fiqhul Islam wa Adillatuh. Dua tokoh ini membahas juga dalam kitab-kitab mereka tentang masalah tadi, sholat di atas pesawat, karena ini satu masalah yang tidak ada di zaman-zaman para fuqaha. Jangankan zaman Nabi, zaman-zaman Imam Nawawi tidak ada. Imam Nawawi tidak ada. Makanya Imam Nawawi kan tahun 631 Hijriah. Lahir 631, wafat 676 Hijriah. Dalam kitab Al-Majmu' syarah dari Muhazzab di situ, ketika membahas tentang masalah sholat seperti dianalogikan zaman sekarang pesawat, tapi beliau ibaratkan sesuai dengan kondisi zamannya. Karena zaman itu belum ada pesawat. Beliau bahas satu masalah namanya sholat di atas kasur yang diangkat oleh orang.
seakan-akan terbang. Bagaimana sih hukum sholat di atas kasur? Yang kasur ini dia padat, keras, diangkat oleh orang setinggi-tingginya, dan dia sholat di atas kasur tersebut. Itu di zaman konteks zaman mereka tidak ada pesawat, analogikan seperti itu. Nah, di sini beliau jelaskan dan juga diikuti oleh ashabuhu, para ulama-ulama Syafi'iyah lainnya, bahwa ketika sholat di atas pesawat itu kewajiban sholat tetap dilakukan. Nama istilahnya yang mereka sebut namanya sholatu ihtiramil waqti. Sholat untuk sekedar menghormati waktu sholat. Sholat menghormati waktu sholat. Dan ini dalam keadaan apapun. Ketika sudah tiba waktu sholat, dalam kondisi sekalipun tidak ada air, kita dianjurkan bertayamum. Kalau mampu, dia berusaha takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Untuk sekedar takbiratul ihram. Mungkin dia bertanya dulu kepada petugas ini, kira-kira kiblat kemana? Oh, ke arah barat atau ke arah timur. Dia berusaha takbir menghadap kiblat. Setelah itu posisi duduk saja sesuai dengan kursi yang ada di pesawat. Tapi dia berusaha takbirnya menghadap di kiblat. Selebihnya dia ikuti posisi duduknya. Ada yang mengajarkan begitu. Dan itu diantara beberapa teknis dan cara sholat di atas pesawat atau dalam pesawat, itu yang paling bagus. Cuma konsekuensinya ketika sudah tiba di waktu, sudah tiba di tempat tinggal, sudah ada di daratan, dia harus mengulang sholat tadi. Tadi sholat hanya menghormati waktu. Apa tujuan daripada sholat menghormati waktu? Itu kalau memang meninggal waktu itu, kita nggak tahu aja. Allah sudah terima sholatnya. Kewajibannya itu sudah dianggap dia sudah melaksanakan. Walaupun belum sempurna. Makanya guru-guru kami saking takutnya mereka kadang-kadang paksa untuk sholat sempurna walaupun dalam pesawat. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu pernah tuh kalau naik pesawat, ketika tiba waktu sholat beliau azan dalam pesawat. Itu pesawat rasanya musola, azan, kemudian sholat betul-betul mencari arah kiblat. Yang penting awalnya saja sudah berusaha ke arah kiblat, nanti pesawatnya mau belok kemana itu urusannya lain. Yang penting awalnya itu sudah mengarah ke kiblat. Nanti kembali juga ke tempat yang normal, tetap mengulang sholat, karena meyakini pasti ada syarat-syarat yang kurang. Misalnya kiblat tadi arah begini sudah tempat lain. Kemudian masalah bersuci, tidak menggunakan air, walaupun dianggap itu tempat yang memang biasanya tidak ada air. Jadi cara yang paling bagus kita sholat dengan cara itu. Awal kita menghadap ke kiblat dan berihram, selebihnya dengan posisi duduk kita lakukan baca Fatihah sampai salam dengan isyarat tubuh kita. Kalau ruku agak ke bawah, sujud lebih di bawah ruku, itu teknis-teknisnya. Tapi nanti sudah sampai di tempat tinggal, kita niatnya apa? Mengqadha atau i'adah. Qadha artinya mengganti sholat yang sudah lewat waktu. Qadha. Jadi sholat subuh misalnya itu waktunya sampai kapan sih? Waktunya sampai terbitnya matahari. Kalau sudah terbit matahari, sudah tidak boleh niat adaan. Adaan itu niatnya sholatnya pada waktunya. Tapi kalau syarat-syarat yang kurang, sholatnya bukan qadhaan, tapi i'adatan. Orang misalnya sholat salah kiblat, sudah sholat nih, pendatang sholat, nggak tahu arah kiblat di mana, sholatnya menghadap ke sana, padahal kiblatnya ke sini. Habis sholat ada yang lapor, tadi salah kiblat, kiblatnya bukan ke sana, ke sini. Maka dia wajib mengulang sholat. Niatnya apa? I'adah, mengulang sholat, bukan qadha, bukan adaan, karena dia sudah sholat dan syarat sholatnya kurang. Kalau qadhaan, ketiduran subuh, bangun sudah jam 11, ini sholat antara sholat subuh atau sholat duha. Kalau jam 11 dia bangun, dia sholat. Nah niatnya di situ kok. Jadi jangan biasakan ada sholat wajib itu dia berlalu tanpa kita mengqadha. Setiap sholat itu hutang yang wajib.
tetap harus dikodok. Dan juga jangan biasakan sering mengkodok. Mengkodok itu kalau tidak sengaja, kalau jadi kebiasaan itu dilarang. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Namanya sholat menghormati waktu. Sholat di pesawat tapi nanti diulang di tempat tinggal. Ada lagi jemaah yang bertanya? Oke, saya sampaikan pertanyaan dari penonton yang dari daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanyakan, apakah kiat-kiat dalam menata hati sehingga hati ini selalu merasa bersyukur atas segala nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dengan doa yang sering kita biasa baca, ya muqallibal qulub tsabbit qulub. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di antara cara untuk menumbuhkan rasa syukur. Ini tadi pertanyaan tuh, menata hati untuk bisa bersyukur ya. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Itu banyaklah duduk dengan para fuqara dan kaum masakin. Banyak duduk dengan mereka. Mungkin ini kan masuk wilayah yang paling bahagia di Indonesia. Padahal termasuk paling mahal ya. Itu yang aneh, itu statistiknya bingung gitu. Paling mahal tapi paling bahagia. Kalau mungkin di kota-kota besar, di Jakarta, ya saya juga dulu sempat tinggal beberapa tahun di Jakarta, 7 tahun atau 8 tahun. Dan memang tinggal di daerah-daerah bergaul dengan, mohon maaf, orang-orang yang susah. Untuk makan saja susah. Saya di Kalipasir juga pernah tinggal di situ, nginap di penjual koran, anak muda, gak punya orang tua, gak punya ayah, gak punya ibu, hidup sebatang kara, ngekos, kamar sepetak. Saya tinggal di situ, berteman dengan dia. Di situ kita merasakan luar biasa kenikmatan yang Allah berikan. Dia itu untuk makan saja, kadang sehari makan, sehari tidak makan. Kalaupun makan nasi garam. Nah itu dia secara otomatis menumbuhkan rasa syukur. Kalau kita di rumah bangun pagi ada sarapan, makan siang, makan malam. Untuk saudara kita yang lain sulit makan. Itu syukur dalam masalah apa? Masalah ekonomi. Yang kedua, syukur dalam masalah keamanan. Kita tinggal di negeri yang aman. Artinya aman di sini bukan tempat yang dijadikan satu tempat medan perang ya. Waktu kami belajar di Yaman, di Hadramaut, di kota Tarim, ada salah satu kenalan kami orang Palestina, asli Palestina. Itu dia cerita bagaimana kondisinya, bangun pagi itu sudah ada rasa takut. Kalau jalan pergi ke sekolah itu ada rudal, ada pesawat, bom sana sini. Ini nikmatnya, keamanan. Di Hadramaut juga pernah dikuasai oleh komunis. Pengajian-pengajian ditutup, pesantren-pesantren ditutup. Ada yang buka pengajian, ada yang ibadah, sholat, ketahuan masuk penjara. Kita alhamdulillah aman, mau sholat bisa. Sudah aman, gak mau sholat. Di sana rela masuk penjara untuk bisa sholat. Di Turki ketika runtuhnya Daulah Utsmaniyah, dibuat aturan kalau suara azan terdengar masuk undang-undang, masuk penjara. Jadi azannya harus tidak terdengar, pelan-pelan. Keamanan yang enak. Ini nikmat paling besar nih. Makanya Nabi katakan orang kaya itu sederhana. Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa kana lahu qut yaumihi, fa ka'anna mahizatid dunya bihazafiriha.
Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Orang kalau bangun pagi aman, lingkungannya aman. Kemudian sehat tubuhnya, tidak sakit. Kemudian hari itu punya makanan, hari itu makan pagi, siang, malam sudah ada. Maka bagaikan dia memiliki dunia dan sisi dunia. Bagaikan dia memiliki dunia dan sisi dunia. Nikmat berikutnya, kalau mau menumbuhkan syukur nikmat akan kesehatan sehat, datangi rumah sakit. Lihat orang-orang yang sakit. Bagaimana sih nikmatnya sehat? Yang tahu nikmatnya sehat, orang sakit. Yang tahu nikmatnya cukup, orang susah. Yang tahu nikmatnya masa muda, orang tua. Yang tahu nikmatnya hidup, orang yang sudah meninggal. Cuma itulah kita manusia kadang-kadang lupa. Nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Nabi katakan dua nikmat yang paling banyak dilupakan oleh manusia. As-sehat, nikmat sehat, wal farag, dan diberikan waktu yang luang. Jadi itu cara-cara menata hati begitu, agar kita tumbuh rasa syukur atas semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah. Satu lagi pertanyaan dari rekan-rekan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib, jika saya punya hutang ke orang lain, tapi selama hidupnya saat dia sakit, saya mengembalikannya dengan menambahkan uang untuk biaya berobatnya. Namun saya tidak bilang ke yang bersangkutan bahwa itu adalah uang untuk membayar hutang. Saat ini yang bersangkutan sudah wafat, apakah hutang saya sudah terhitung terbayar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga harus hati-hati di dalam masalah hutang piutang. Ada satu kitab berjudul Al-Hawi, ditulis oleh Imam Al-Mawardi Al-Qadi, wafat pada tahun 450 Hijriah. Jadi ketika meminjam sesuatu, jangan kita kembalikan lebih. Di saat akad mengembalikan, saya pinjam uang 1 juta kepada fulan, saya gantinya 1.100.000. Yang 100.000 masuk riba, namanya riba fadl, berdosa. Saya pinjam beras 10 kilo, saya gantinya 10,5 kilo. Yang setengahnya itu riba fadl, riba yang lebih. Meminjam bawang 1 kilo, bawang merah ganti bawang merah 1,5 kilo, dan seterusnya. Semua yang satu jenis jika diganti lebih masuknya riba. Tidak hanya sifatnya uang, benda juga jadinya riba. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi riba fadl itu bukan hanya masalah uang, tapi menyangkut segala benda yang satu jenis. Kalau beda jenis sudah riba. Minjam bawang merah 1 kilo, saya gantinya anggur 1,5 kilo. Nggak riba, beda jenis. Tapi saya rugi kali ya. Anggur lebih mahal dari bawang merah. Walhasil begitu, kaidahnya begitu. Makanya tukar menukar uang kan antara mata uang yang berbeda kan halal. Rupiah ditukar ke dolar. Walaupun ada lebihnya, halal. Karena dia beda jenis mata uang. Tapi kalau rupiah dengan rupiah, kita tukar 1 juta, tapi nanti dibayar ketika tukar itu lebih dari 1 juta, riba. Karena dia satu jenis. Itu yang kaidah namanya riba fadl. Nah, riba fadl. Demikian juga orang yang punya hutang kepada seseorang, itu jadi masalah jika dia belum bayar hutang tapi selalu berikan hadiah. Sama si fulan ini dia punya hutang, hutangnya belum bayar. Tapi kalau dia kemana-mana bawa pulang, ini ada hadiah buat kamu. Itu jadi permasalahan di kalangan para fuqaha. Sebagian mengatakan haram karena khawatir itu bagian daripada uang yang dia hutang kepada orang tersebut, dia beli itu. Sebagian lain mengatakan syubhat, makruh. Yang benar bagaimana? Jangan dulu berikan hadiah kepada orang yang kau hutangi itu, tapi bayar dulu hutangmu. Hutang itu lebih
lebih wajib. Gitu. Itu yang perlu kita bedakan. Jadi jangan membiasakan mengganti sesuatu yang satu jenis lebih dia masuknya riba fideh. Boleh kalau kita pisahkan akadnya. Ini uang 1 juta saya ganti, saya pinjam 1 juta, saya ganti juga 1 juta. Alhamdulillah sudah beres nih akad ganti utang. Ini utangnya sudah beres ya, saya sudah ganti 1 juta. Baik, alhamdulillah saya dapat rezeki. Ini putar modal dari pinjaman ente ini, termasuk modal saya putar dapat keuntungan sekian. Nah ini hadiah dari saya, itu boleh. Dia pisah. Yang dia kasih pertama bayar hutang sudah beres, kemudian yang berikutnya ya hadiah hukumnya boleh saja. Lebih baik dia jangan campur adukan itu antara bayar hutang dengan hadiah. Dia harus pisahkan akadnya harus dipisahkan. Itu lebih aslam, lebih selamat. Ada masalah yang sering diajukan juga. Nah tadi walaupun tidak dilafadzkan bayar hutang, tapi niatnya dia sudah niat untuk bayar hutang, maka itu akan sampai. Walaupun memang terjadi perdebatan juga. Harusnya itu semua dalam hukum Islam, baik dalam sifatnya jual beli, dalam mazhab Syafi'i itu jual beli itu harus ada lafaz. Saya beli ya, saya terima. Itu ijab kabulnya gitu. Tapi kalau langsung harga kan kita kalau di toko gak pakai ijab kabul. Saya beli saya terima, langsung harga sekian. Itu pendapat salah satu mazhab. Kalau tidak salah mazhab Hambali berpendapat demikian. Yang penting sudah ada harganya sudah sah. Gitu. Kalau mazhab Syafi'i, kalau kita ambil yang ketatnya itu harus ijab kabul. Dan ijab kabul ini dia berlaku kepada semua, termasuk juga hutang. Ini saya bayar hutang harus dilafadzkan. Yang lebih afdol itu dilafadzkan. Ini hutang, ini saya kasih, ini saya pinjamkan, begitu. Ini saya sedekahkan. Dia harus melafadzkan. Itu lebih kuat. Imam Nawawi punya songkok kofiah itu, kofiah sudah rusak, dipakai terus sampai rusak. Pakai wudhu di Damaskus di Suriah, diletakkan itu kofiah di tempat wudhu. Ada yang mencuri kofiahnya Imam Nawawi. Nah, kofiahnya adalah kumuh, sudah rusak, kofiah tua. Ini yang mencuri kofiahnya Imam Nawawi lari, dikejar oleh Imam Nawawi. Dikejar, tidak henti-henti. Pencuri ini heran, ini benar berharga apanya? Dia juga mungkin menyesal, ngapain saya nyolong ini kofiah kumuh begini. Dikejar sampai di rumahnya pencuri. Ketika Imam Nawawi masuk ke rumah pencuri tersebut, dia bilang, nih, kau ambil sudah barang. Saya menyesal mencuri kofiah, tidak ada harganya. Dia bilang, enggak, saya kembali bukan masalah itu. Justru ini benda tidak ada harganya. Gara-gara ini benda engkau mencuri, engkau masuk neraka, itu aib bagi saya. Engkau mencuri kopiah masuk neraka, aib bagi saya. Saya kesini mau ijab kabul, yaitu saya mau kasih kepadamu biar kamu tidak jatuh dosa mencuri. Tapi dalam mazhab kami kalau kasih itu harus ada lafaz. Saya kemarin hanya sekedar ijab kabul saja melafazkan, mari ini kopiahnya, ini saya hadiahkan kepadamu, selesai. Balik. Artinya di dalam mazhab Syafi'i memang ketatnya di situ ijab kabul. Nah orang yang berhutang tadi karena memang dia sudah terlanjur ya, sudah meninggal apalagi, tapi kan dia sudah niat untuk membayar hutang. Nah sebagian pendapat di dalam fikih mengatakan itu juga sudah termasuk membayar hutang. Tapi yang ahyat wal afdal, yang ihtiyat dan afdal, yang lebih hati-hati dan lebih afdal, segala sesuatu itu harus dilafadzkan. Dan kita harus melaksanakan sesuai dengan apa yang dilafadzkan. Sedekah, orang sedekah dikasih uang, ini sedekah beli karpet, harus beli karpet. Jangan beli yang lain, walaupun buat kebaikan. Sedekah buat asyik, harus beli asyik. Kalau memang sudah ada di tempat tersebut ada orang yang menyumbangkan sedekah ini untuk ini Bib, ini ruangan kelas untuk saya sedekahkan beli karpet. Terus terang saja, karpet sudah ada. Langsung kepada orang yang sedekah, karpet sudah ada. Yang kami butuh sekarang ini. Itu boleh. Tapi kalau dia kasih niatnya sedekah karpet, nanti orang yang sedekah itu pergi, kita musyawarah sendiri, karpet sudah ada.
Ini yang kita butuh kipas angin. Ya sudah beli kipas angin. Kan dia sedekah juga. Itu salah. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin diajarkan sedekah yang semacam ini hukumnya dosa walaupun dia gunakan untuk kebaikan karena tidak sesuai dengan niat pemberi. Itu luar biasa Islam mengajarkan kejujuran untuk masalah sedekah saja, bukan pribadi kita, tapi karena salah kita menyalurkan tidak sesuai dengan niatnya, itu bisa dihukumi kita berdosa. Maka harus ada tadi ketika ada penyampaian bahasa secara langsung selesai masalah. Ini karpet sudah ada. Kalau Bapak mau nyumbang yang kami butuh sekarang AC misalnya. Bagaimana kalau ini beli AC? Oh ya boleh. Jadi mereka tuh punya rasa takut terhadap hukum Allah luar biasa. Secara akhir saya tutup, mungkin karena waktu ya. Ini ulama-ulama dulu punya rasa takut akan hukum Allah itu luar biasanya. Pernah satu ketika Sufyan Ats-Tsauri, beliau itu hobinya kan makan kambing. Pada satu hari satu ekor kambing milik negara lepas dan belum ditemukan. Beliau akhirnya berhenti makan daging kambing. Takut nanti ke pasar beli, tahu-tahu kambing itu milik negara yang dipotong dijual di pasar. Beliau mau makan daging kambing selama 1 tahun karena tidak ditemukan kambing itu selama 1 tahun. Takut ke pasar. Kalau tidak salah di Kufah, di Irak. Padahal Kufah itu suatu kota yang besar. Tapi begitu rasa takut yang ditanamkan di dalam hati mereka. Nanti 1 tahun berikutnya tuh sudah 1 tahun, entah beberapa lama setelah itu sudah ada informasi bahwa kambing milik negara yang 1 ekor itu sudah ditemukan. Baru bilang saatnya sekarang saya makan daging kambing. Abu Hanifah juga begitu. Imam Abu Hanifah itu pernah ada yang datang minjam uang ke beliau. Beliau kan keturunan kerajaan Persia. Abu Hanifah itu orang Persia, bukan orang Arab. Dan keturunan bangsawan, kaya raya. Lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Ada yang minjam uang ke beliau kasih. Tempo waktu diganti sekian tahun, lama karena uang begitu banyak dikasih. Satu ketika beliau lewat di rumah orang yang meminjam uang kepada beliau. Pada saat itu cuaca sedang panas-panasnya. Pohon-pohon dari orang itu yang meminjam uang itu, dia punya bayangan itu digunakan sebagai tempat berteduh oleh murid-muridnya. Imam Abu Hanifah tidak mau berteduh di bayangan pohon itu. Wahai guru, wahai berteduh di sini, panas cuaca. Gak mau. Ditanya oleh muridnya, wahai imam, kenapa tidak mau berteduh di sini? Kalau saya berteduh di sini, riba. Kok bisa riba? Karena orang ini kan meminjam uang kepada saya, sedangkan dia belum kan? Saya khawatir ini pohon tumbuh daripada uang yang ia pinjam dari saya, kemudian dia beli bibit, tumbuhlah pohon tersebut. Kalau saya berteduh di bayangan itu, saya sudah mengambil manfaat dari uang yang saya pinjamkan kepadanya. Dan itu yang Nabi katakan, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat dia disebut dengan riba. Tapi hukum ini bagi kita tidak berlaku. Secara fikih tidak sampai ketat seperti itu. Tapi untuk mereka mungkin standarnya lebih tinggi. Hal yang sama terjadi di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seorang sufi namanya Bishr al-Hafi. Dia punya seorang adik perempuan, imra'ah, sedang menjahit di waktu malam di teras rumahnya. Ketika sedang menjahit, lampu pelitanya padam, minyaknya habis. Maka dia tidak melanjutkan lagi menjahit tersebut. Tiba-tiba ada orang lewat di depan rumahnya membawa obor. Orang itu berhenti di depan rumahnya, cahaya obor itu masuk ke rumahnya. Maka dia memanfaatkan cahaya tersebut untuk melanjutkan jahitannya sampai selesai. Sudah selesai menjahit, orang yang membawa obor tadi pergi. Kemudian dia beristighfar, astagfirullah, saya sudah buat pelanggaran, sudah buat satu dosa. Dia bingung, saya mau tanya hukumnya apa ini? Meminjam cahaya orang tanpa izin. Itu kan cahaya obor bukan milik saya, milik orang yang lewat. Saya gunakan cahayanya tanpa seizin orang tersebut. Saya mau tanya hukum seperti ini bagaimana? Haram apa? Tidak haram. Dia bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Menemui Imam Ahmad bin Hanbal.
Kemudian dia bertanya di balik tirai, wahai imam, saya mau bertanya soal satu hukum agama. Bagaimana hukumnya seseorang menjahit kemudian lampu pelitanya padam, tiba-tiba ada orang lewat membawa obor, cahaya itu masuk ke rumahnya dan dia lanjutkan menjahit menggunakan cahaya obor tersebut tanpa seizin pemilik obor. Apa hukum dari cahaya tersebut? Imam Ahmad menangis. Menangisnya kenapa? Ada orang model begini. Rasa takutnya terhadap hukum Allah dan mengambil haknya orang setingkat ini luar biasa. Kemudian Imam Ahmad bertanya, kamu tinggal di mana ya fulana? Dia mengatakan, saya tinggal di rumahnya Bishr al-Hafi. Saya adalah saudarinya Bishr al-Hafi. Kata Imam Ahmad, di rumah kalian keluar orang-orang yang takut kepada Allah. Kemudian Imam Ahmad berfatwa, bagi kalian itu haram, tapi bagi umat Islam yang lainnya halal. Kalian saja haram, tapi bagi yang lain halal. Namanya hukum khos, hukum yang khusus. Jadi para sufi itu ketika menetapkan hukum lebih tinggi dari hukumnya fuqaha. Zakat 40 ekor kambing ditanya kepada Simnun bin Hamzah as-Sufi. Wahai Simnun as-Sufi, kalau kita punya 40 ekor kambing, zakat berapa ekor yang wajib dikeluarkan? Kambing 40 ekor tapi makannya gratis, minumnya gratis. Kalau ada bayar, kita beli itu makanan bayar untuk kambing, airnya juga bayar, pakai listrik, tidak wajib zakat. Wajibnya kalau tempatnya gratis. Kata Simnun bin Hamzah, kau mau minta jawaban mana? Mazhab kalian kah mazhab kami? Dua-duanya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhab kalian 40 ekor keluarnya 1 ekor. Wajib zakat 1 ekor. Tapi kalau mazhabnya kami 40 ekor, kami miliki kambing, zakatnya 40 ekor. Karena semuanya milik Allah, harus diberikan seluruhnya. Hukum yang kedua, sholat, kemudian ketika lagi sholat mengantuk, menguap. Bagaimana wahai Simnun bin Hamzah hukumnya? Mazhab kalian sah sholatnya makruh. Sah tapi makruh. Kalau memang dia berulang-ulang mengantuk terus panjang sholat mengantuk terus, tapi di luar sholat tidak mengantuk. Ajib. Nonton bola mengantuk, baca Al-Quran mengantuk, sholat mengantuk, makruh. Imam Simnun bin Hamzah mengatakan di mazhab kami hukum mati. Imam Ahmad pingsan. Wah, ini hukum ini kalau diterapkan banyak yang menjadi korban. Kenapa bisa berbeda dan kenapa dihukumi hukum mati? Dia beranggapan orang ini tidak punya etika dan akhlak kepada Allah. Di hadapan manusia, bosnya dia atau raja, tidak mungkin dia berani menghadap raja kemudian dia mengantuk di hadapan raja. Tentu dalam keadaan yang betul-betul fresh. Lantas dia berani mengantuk di hadapan sang maharaja Allah. Maka hukuman yang lain baginya adalah hukuman mati. Nah itu fikih yang tidak dipakai. Imam Syafi'i tidak gunakan fikih mereka. Makanya tidak ada guru-guru Imam Syafi'i dari kalangan para sufi yang diambil referensi hukum dari mereka. Karena terlalu tinggi standarnya. Begitu. Nah, ya kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma ja'alna hadza marhum wa tafarraqna ma'suma wa la taj'alna wa la minashikul mahrum subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa lafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk penonton jawab pertanyaan